Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan di langit gak? Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat waktu luang, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga setiap langkah kita menuju haflah mubarakah ini dihitung sebagai kebaikan serta mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in tabi'ahum hingga sampailah kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara kajian rutin ETK Kaukab Insistud hari ini Ahad 19 Oktober 2025 adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Tilawah Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Materi kajian. 5. Sesi tanya jawab. 6. Doa dan penutup. Juga nanti akan ada session foto bersama yang online oleh operator, yang offline di akhir acara. Dan bagi yang tidak hadir di offline maupun online, agar membuat resume materi kajian dan diserahkan kepada gurunya masing-masing. Baiklah, untuk memulai acara kali ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibacakannya basmalah, semoga acara ini lebih diberikan keberkahan dan kelancaran. Adapun acara selanjutnya yaitu tilawah Al-Quran, Quran Surat Al-Qalam yang akan dibacakan oleh Ibu Yeni Oktaviani. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن
الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah membacakan Quran Surat Al-Qalam. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan rahmat serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pengurus RTQ Kaukab Institute yang akan disampaikan oleh Ibu Rini Triaswati. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bila segala puja dan puji milik Allah semata. Semoga salam dan salawat dilimpahkan pada uswah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih pada para peserta kajian rutin bulanan Kaukab Institute, baik yang offline di sini ya di Kaukab maupun yang online di rumah atau mungkin ada di dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan masih tetap mengikuti kajian Kaukab hari ini. Kajian yang kedua setelah kemarin pertama perdana, dan hari ini adalah kajian rutin yang kedua. Insya Allah akan ada lagi kajian berikutnya. Terima kasih pada para panitia atas persenggarannya kajian hari ini dan guru-guru yang sudah membantu terlaksananya acara kajian. Hari ini kita akan menunggu Ustazah Masyita Arum yang akan menyampaikan materi tentang tafsir maudhu'i Qudwatul Hasanah ya, dengan judul membangun fondasi akhlak Qur'ani. Dan kita mengetahui bahwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak terlepas dari Al-Quran gitu ya, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah itu Al-Quran berjalan, dan kita sebagai umatnya mau tidak mau kita harus mengikuti qudwah kita Nabi Muhammad SAW. Peserta Kaukab alhamdulillah kurang lebih 400 orang ya, kurang lebih 400 untuk haki ya, untuk peserta haki halaqah Quran ya. Haki itu ada peserta, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada yang remaja. Kemudian untuk dafa itu ada sekitar kurang lebih 100 ya, itu untuk anak-anak untuk usia TK, usia SD, dan ada juga yang SMP yang masih laki ya. Kalau yang SMP, SMA, remaja udah masuk ke haki remaja gitu. Alhamdulillah. Dan kita juga pembangunan Kaukab ya, RTQ Kaukab insya Allah masih terus berjalan ya Bu ya. Alhamdulillah atas donasi dari teman-teman kita semua ya, dan juga para donatur yang sudah membantu pembangunan.
RTG Kaukab. Mudah-mudahan masih terus berjalan pembangunannya sampai RTG Kaukab selesai, gitu ya Bu ya. Dan terus akan kita membuka donasi untuk pembangunan Kaukab. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rini yang telah memberikan sambutannya. Sahabat Qurani, selanjutnya marilah kita ke acara inti, yaitu materi kajian. Kali ini mengambil materi Tafsir Maudhui Qudwah Hasanah dengan judul Membangun Pondasi Akhlak Qurani, yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Masita Arum SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah di pagi hari ini kita dipertemukan. Tak lupa selawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya yang sama-sama kita hormati, pengurus Rumah Quran Kaukab, Bu Lia Handayani beserta staf guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang sama-sama kita hormati seluruh peserta kajian pada hari ini. Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Ya, marilah sebelum berlanjut kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk diantara teman-teman kita yang ada saat ini sedang sakit, baik dirinya maupun keluarganya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, Allah jadikan jalan pengukur dosa. Siapapun hari ini yang sedang diuji Allah dalam bentuk apapun, seberat apapun, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin, seraya berharap Allah memberikan solusi yang terbaik. Yang sedang disempitkan ekonominya, mudah-mudahan wasilah suratul Fatihah Allah berikan kelapangan rezeki, Allah bukakan pintu-pintu rezeki dari berbagai arahnya. Kita doakan untuk orang tua, mertua, karib kerabat, keluarga, saudara yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dilapangkan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur, ditempatkan di sisi Allah di tempat yang terbaik. Bi barakati ilmul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar yang mahat? Alhamdulillah. Belum kompak ya. Gak usah tegang-tegang. Ya, apa kabar yang mahat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, coba lihat kiri kanannya ada yang ngantuk. Bukan waktunya tidur kan, masih pagi. Iya. Ya, terima kasih sebelumnya saya diberikan kesempatan untuk silaturahim ke sini. Duduknya saya di sini bukan berarti lebih baik. Kita sama-sama saling belajar ya Bu ya. Saya alhamdulillah belajar baligo itu dari 2016. Ya, sampai saat ini bosan nggak? Enggak bosan. Ya seperti itu. Hari ini
dikasih amanah untuk menyampaikan tafsir maudhu'i, yaitu tentang surat Al-Qalam ayat 4 ya. Mungkin masing-masing bisa mentadaburnya di dalam surat 68 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur ya. Jadi kata la'ala itu la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya Rasulullah SAW itu punya akhlak di atas rata-rata ya, di atas manusia. Makanya di antara sekian banyak makhluk, Allah itu memberikan pujian kepada Rasulnya bahwa beliau SAW adalah orang yang punya budi pekerti yang agung, bahkan di atas rata-rata manusia secara umumnya ya, seperti itu. Ya, jadi banyak ayat yang dikaitkan dengan ini pastinya nanti yang akan kita bahas. Jadi hal tafsir ini mengacu tentang bahwa Rasulullah itu adalah qudwah hasanah. Dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21 ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di dalam diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik. Halo Ibu, senyumnya mana yang terbaik? Jadi kalau kita dipuji di lingkungan kita, belum tentu dipuji di tempat lain. Mungkin bisa jadi dicerca mungkin ya. Tapi Rasulullah itu yang memuji itu adalah maha segala-galanya. Maha segala-galanya. Tinggal kita sendiri sebagai pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam, kira-kira sudah belum mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai kehidupan kita sehari-hari pastinya ya. Jadi kalau ummahat meniru saya misalkan, suatu saat saya melakukan kesalahan, bisa jadi kecewa nggak? Bisa jadi kecewa. Ada yang ngaji sama saya, kemudian ternyata ada satu hal yang membuat dia udah nggak ngaji lagi. Akhirnya kecewa mungkin bahasanya. Padahal niru manggilnya Umi Abi, baju hari-hariannya udah beralih pakai gamis gitu kayak kalau beraktivitas. Rupanya ada masalah yang saya juga nggak paham. Tau-taunya mundur gitu ya, nggak ngaji lagi. Akhirnya ya gitu, berubah semuanya. Makanya ketika kita berubah, niatnya karena siapa? Lillah atau lil insannya gitu ya. Makanya kita ketika berubah harus niatnya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Ya, jadi salah satunya adalah ketika mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, mencontoh beliau, niscaya kalau kita mencontoh makhluk yang terbaik di muka bumi ini, niscaya kita tidak akan pernah kecewa. Karena yang bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu dipuji Allah langsung. Halo Ibu, siapa manusia yang bangkrut, manusia yang pelit? Manusia yang pelit seperti apa? Tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi. Sesungguhnya kata Nabi, orang yang pelit itu adalah ketika nama beliau disebutkan tidak menjawab. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasanya ibu-ibu juga selalu pakai ketika di saat hadharah ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawakkal
arsalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari ini sudah berapa baca selawat? Berapa kali baca selawat? Kalau kita ingin mendapatkan syafaat beliau, yaitu baca selawatnya, dan memang harus ditarget, ya. Misalkan habis baca istighfar, kemudian baca selawat atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali ditarget aja, mau berapa, 100, 500, 1000 kali ditarget. Karena kalau di dunia kita ngaku-ngaku bisa ya, ngaku pejabat bisa, ngaku guru bisa, ngaku wartawan itu bisa ngaku-ngaku, tapi di yaumil akhir nggak bisa, karena amal kesempatan itu dunia mazra'atul akhirah, dunia itu ladang kita ngumpulin amal soleh sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan duduknya pada pagi hari ini udah berapa kali ganti posisi kaki. Mudah-mudahan kakinya jadi saksi di yaumil akhir bahwa kaki ini melangkah ke tempat yang baik insya Allah. Dan kalau Allah kasih hidayah, karena hidayah itu mahal. Walaupun namanya Bu Hidayati belum tentu dapat hidayah, mendingan namanya Bu Susi dapat hidayah, ya. Datang ke sini butuh hidayah nggak? Butuh hidayah. Kalau Allah kasih hidayah, pegang, genggam erat-erat. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin hilang dari sisi kita kalau kita tidak menjaganya, ya. Makanya bersyukur ketika dapat komunitas kebaikan, jaga itu. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir saling menjaga. Ini bestie saya nih dulu, barang-barang dulu nyamper kalau mau baligo. Nah Bu ya, seperti itu. Bukan nyeretnya ke neraka, tapi ke surganya Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Nah, umat semua pada hari ini saya diamanahkan salah satu tema besar dari tafsir Maudhu itu adalah berkaitan dengan bagaimana membangun fondasi akhlak Quran, ya seperti itu. Dan poin-poinnya sudah disebutkan. Paling tidak intinya, ketika Allah memberikan kita hidayah belajar Al-Quran, itu bagian dari muqtadayatul imani bil Quran. Apa tuh artinya? Beriman terhadap Al-Quran. Yakin nggak Al-Quran itu kelak bisa memberikan syafaatnya? Yakin? Yakin? Ada yang pernah bosan belajar Quran? Nggak ada. Belajar Al-Quran itu beda dengan belajar yang lainnya ya Bu, karena memang harus ada guru, dan itu sunatullah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu talaki kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya, setiap tahunnya. Nah ummahat talaki dengan guru-gurunya. Saya juga bertalaki supaya nanti judulnya sandaran atau sanad itu jelas jalurnya ke siapa gitu ya, seperti itu. Makanya bersyukur dalam perjalanannya bisa jadi saya dari 2016, mungkin Bu Lita lebih lama dan guru yang lain, 2016 sampai saat ini itu belajar terus, ya. Tujuannya itu adalah menunaikan salah satu muqtadayatul imani bil Quran. Tuntutan kita terhadap Al-Quran itu apa aja, ya? Membacanya, mempelajarinya, menghafalnya, mendakwahkannya dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan berharap ketika memang sudah intensif belajar Al-Quran, mudah-mudahan terbangun pondasi. Apa pondasinya itu? Pondasi bahwa Al-Quran itu sebagai rujukan berkehidupan kita. Satu saat para sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu an, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Terus kata beliau radhiyallahu anha balik bertanya, apakah kamu tidak pernah baca Al-Quran? Ya,
Kemudian bahwa sesungguhnya kana khuluquhul Quran. Bahwa Rasulullah itu akhlaknya Qurani. Tinggal bagaimana kita nih supaya nanti di yaumil akhir kita bukan ngaku-ngaku, karena otomatis amal soleh kita di dunia itu yang akan berbicara bahwa kita itu bukan ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi, tapi memang otomatis karena memang kita sudah beramal di dunia ini. Makanya bahasanya apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang kita ngumpulin amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Tadi pagi sudah bersyukur begitu bangun tidur? Alhamdulillah. Bersyukur dari sekian banyak orang dibangunkan untuk bangun tahajud. Karena ada orang bangun pagi tujuannya untuk belanja, tujuannya untuk masak, tujuannya mau ada acara sehingga bangun pagi-pagi. Tapi pagi-pagi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan tahajud itu alhamdulillah. Ya seperti itu. Mudah-mudahan berharap amal-amal ini menjadi pondasi. Apa pondasi membangun akhlak Qurani? Ya, yang pertama bahwa diawali dengan ketika kita diharapkan membaca, memahami Al-Quran, membaca dan memahami Al-Quran. Baca setiap hari, bertarget, nah harus target. Kalau dalam hidup kita punya target, nggak hanya target dari sisi duniawi, tapi sisi akhirat juga harus kita target. Karena kalau kita nggak mentarget, yang penting kalau saya yang penting baca Al-Quran. Padahal Allah sudah ngasih busyronya. Jangan bilang busyro itu tetangga saya ya. Busyro itu artinya kabar gembira bagi orang-orang yang membacanya. Ya, satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Itu bukan satu kata, tapi satu huruf. Misalnya nih, Bismillahirrahmanirrahim. Udah pernah hitung ada berapa huruf? Ada 19 huruf. Artinya kalau dikali 10 berarti 190 pahalanya. Bayangkan kalau kita membacanya 1 juz. Kalau 1 huruf itu sama dengan kerupuk, berapa kerupuk yang kita dapetin? Artinya bisa jadi kita berenang-berenang dalam lautan keruh. Kecuali nggak merasa, oh kalau saya emang nggak butuh pahala. Nanti ngadap Allah dengan apa coba? Kan dengan amal soleh kita yang memang Allah dapat pahalanya. Ya, meskipun ketika kita beramal niatnya lillah, tapi itu ada bonus yang Allah berikan. Kabar gembiranya bagi siapapun yang membacanya, 1 huruf sama dengan 10 kebaikan. Banyak. Siapa yang merasa butuh di sini? Merasa butuh nggak? Butuh pahala dari Allah. Kecuali merasa sudah banyak pahala. Ya kan kita nanti di yaumil akhir, pada suatu majlis Rasulullah pernah bertanya bahwa nanti kelak di yaumil akhir ada orang-orang yang bangkrut. Kemudian menurut kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu yang semula dikaya, kemudian dia tuh mailit, dia tuh miskin. Terus kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang bangkrut itu ketika dia merasa amal solehnya banyak, tapi ternyata di akhirat itu banyak orang yang nagih, meminta pahalanya karena lisannya tidak terjaga, karena mungkin nyakitin, karena mengecewakan orang lain dan di dunia tidak bisa membalasnya. Gitu ya, makanya ada namanya pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, harapannya mudah-mudahan ummahat semua bahwa baca Al-Quran. Ada nggak survei membuktikan habis membaca Quran jadi stres? Ada? Nggak ada. Yang ada habis baca Quran, ya. Harga-harga naik melambung tinggi, stres nggak? Stres, ya. Ada mutilasi, ya. Udah diperkosa, dimutilasi, dibuang ke kali, ya Allah, ngeri. Jadi paranoid, punya anak juga sekarang ya, jadi ketakutan gitu seperti itu, ya. Tapi itu membuat kita khawatir. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, ya, tenang, ya. Tinggal ketika baca, kalau saya itu biasa aja tuh habis baca Al-Quran. Ada apa dengan hatinya? Apakah hatinya dibawa atau tidak? Makanya baca Al-Quran itu dilibatkan hati.
hati, jadi akal kita, lisan kita, mata kita baca al-mushaf Quran, hati itu fokus, khusyuk, ya. Supaya apa? Membekas dalam hati kita. Bisa jadi kenapa nggak membekas, tidak masuk ke dalam hati kita? Karena ininya bermasalah. Karena dalam hadis disebutkan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam dinding hati-hati kita kalau punya penyakit hati. Ya, ada nggak penyakit hatinya? Kalau penyakit jasadiah itu dokter spesialis aja banyak ya. Tapi penyakit hati itu adalah obatnya apa? Quran. Quran itu adalah syifa. Jadi obat hati kita. Itu ada lagunya Tombo Hati. Ada 5 perkaranya. Pertama apa? Baca Quran dan maknanya, gitu ya, seperti itu. Jadi baca Quran nama tadabbur, dipahami, dibaca. Bisa dengan lewat terjemah yang ada di Al-Quran atau baca tafsir kalau memang baca artinya itu agak sulit kita baca, kita pahami, ya, seperti itu. Jadi membangun pondasi Al-Quran diawali dengan kita membaca dan memahami apa yang kita baca. Bisa dengan tadi baca terjemahnya, baca tafsirnya, atau ikutin kajian tentang pembahasan ayat yang kita baca, gitu, seperti itu. Ya, paham? Paham nggak? Jadi pondasi yang pertama yang dibangun apa? Baca terus, membaca, dan disarankan membacanya bertarget. Ketika ada pertanyaan, saya salah satu guru itu Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf ditanya, Ustadz, lebih bagus baca Al-Quran dengan artinya atau menghatamkan berkali-kali, gitu. Itu salah satu yang ditanyain. Dan tinggal lihat posisinya. Kalau mau di bulan Ramadan menghatamkan itu berkali-kali, ya. Kalau misalkan di luar Ramadan bisa memang hatam kemudian, tapi juga bisa dibarengi dengan membaca tafsirnya atau terjemahnya. Jadi kalau khusus Ramadan, prioritas kita apa? Bacanya sebanyak-banyaknya, ya. Baca sebanyak-banyaknya, meskipun kalau udah di luar Ramadan susah banget, ya. Susah nggak? Kayaknya enak, makanya kalau tahu keutamaan bulan Ramadan mintanya Ramadan terus. Kayaknya mau tidak mau kayaknya kita digiring untuk baca Quran sebanyak-banyak, ya. Tapi khawatir memberatkan, makanya setahun hanya sekali, seperti itu. Ya, jadi suatu saat para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini mampu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Setiap hari. Kata Rasulullah, jangan. Ya. Kenapa? Karena khawatir kamu tidak paham apa yang kamu baca. Terus bagaimana ya Rasulullah? Kalau mau hatam minimal 3 hari. Minimal 3 hari. Paling lambat berapa? Sebulan sekali. Kalau sebulan sekali nggak hatam, lalai kita. Sudah hatam setiap bulan? Iya. Hatam setiap bulan supaya kita tidak dalam kategori orang yang lalai. Nggak hanya sholat aja lalai. Ada orang yang lalai sholat, ya, ketika memang sholat itu, sholat zuhur sudah mendekati asar. Kecuali kalau memang ada udzur syar'inya, ketika ada masalah di perutnya, mungkin salah satu teknisnya adalah dengan ditakhirkan mendekati sholat berikutnya. Tapi kalau nggak ada kendala, makanya Allah ancam masalah kokum fi sakor. Siapa penghuni neraka sakor? Orang-orang yang dia sholat tapi sholatnya lalai, ya, seperti itu. Alladzina hum an sholatihim sahun, ya, dia sholat tapi sholatnya sahun, lalai. Ya, jadi ummahat semua, jangan sampai kita hanya sekedar gugurin kewajiban, yang penting saya baca Al-Quran. Tapi apa? Bertarget. Bisa? Bisa. Kalau bagi yang belum, bertarget, ya. Target itu jadi motivasi. Target mau haji, target punya rumah, target apapun di dunia itu silakan. Tapi kalau untuk akhirat juga sama, harus ditargetkan, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghafal.
Jadi tadi saya sampaikan bahwa ke muqtadhayatul imani bil Quran, tuntutan kita terhadap Al-Quran ya ada beberapa poin. Pertama membaca, yang kedua menghafalnya. Menghafal itu tentunya diawali dengan bacanya. Makanya kalau semua ikut lembaga-lembaga Quran pasti diawali dengan tahsinnya diperbaiki ya. Baca Al-Quran bukan hanya modal lancarnya, tapi kira-kira bertajwid atau enggak ya. Jadi saya atas izin Allah alhamdulillah sudah membuka rumah Quran dengan metode Baligho di Cengkong ya Bu. Buka udah ada 3 kelas rombelnya, dan itu awal-awal berdiri, apalagi ketika ada perpindahan jilid dan bukan dengan gurunya, itu ibu-ibunya pada gemetar. Masya Allah gitu ya. Jadi awal-awal memotivasi itu nggak mudah. Ketika saya sudah mengawali tahun 2016 ikut Baligho, dan itu waktu itu Al-Zahidah belum punya guru, sehingga kalau tes langsung ke Kokap. Ya ini guru-guru saya nih yang ada di Kokap. Ya. Jadi akhirnya saya tularkan kepada murid-murid saya, guru yang ngaji pada sama saya, ayo ikut Baligho. Sampai banyak. Tapi akhirnya ketika memang harus diuji, milih modal mau mundur aja. Takut. Beneran, ini bukan bohongan, beneran takut. Takut nggak bisa. Saya bilang gini, namanya dites itu hal yang wajar. Guru itu kalau namanya belajar pengen muridnya menyerap atau enggak, yaitu dengan dites. Ya, baik-baik kok, nggak ada yang punya taring. Emangnya apa punya taringnya? Aja punya taring. Ya, akhirnya alhamdulillah itu pada semangat. Ternyata gurunya baik-baik ya. Gitu. Apalagi gemetaran saat dites lisan, terutama lisan. Karena lisan kan harus menguasai. Padahal mah nggak bisa juga, nggak apa-apain ya. Cuman mau tahu serapannya seperti apa. Alhamdulillah tuh sampai sekarang masih bertahan. Banyak. Alhamdulillah dari itu kemudian ada yang sudah disyahadah, sudah jadi guru. Ya alhamdulillah yang jadi guru itu akhirnya saya minta untuk buka kelas di Rumah Quran Izzatul Islam. Ya saat ini sudah berjalan kurang lebih setahun. Saya bikin Rumah Quran Izzatul Islam sudah setahun dengan ada sekitar muridnya sekitar 32 orang, 3 kelas ya, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan bersabar dalam menjalani proses. Ya, hidup itu berproses kan. Punya anak apa langsung jadi anak? Prosesnya ngapain dulu? Hamil dulu kan? Oh, kalau saya mau langsung jadi, itu mah ngangkat anak kalau langsung jadi mah ya. Ya, tapi berproses. Mau jangan ujungnya ada orang misalkan suara bagus tapi tajwidnya masalah, pengen dengan nagomnya aja lagunya gitu ya. Kalau kita tajwidnya bagus, irama itu akan ngikuti dengan sendirinya ya, irama itu akan dengan sendirinya. Apalagi sudah punya basic suaranya bagus ya, itu jangan dengan tajwid jauh lebih bagus. Jadi baca itu jangan hanya modal lancar, tapi bagaimana bertajwid supaya tadi tidak masalah ketika sudah mulai tahapan menghafal. Saya dapat buku dari Ustadz Muhammad Bashir ya, waktu itu acara Kokap dan saya dapat door prize buku ya. Beliau itu punya orang tua dan dituliskan dalam buku 10 bintang penghafal Quran, namanya Ustazah Wuryaningsih ya. Beliau punya anak 11 tapi 1 sudah meninggal, 10 anaknya semua penghafal Quran. Jadi sebelum kenal bangku sekolah, anak-anaknya sekolah pesantren Al-Quran di Kudus. Ya. Hanya saja ketika memang sudah mulai tahapan menghafal, terus mereka, salah satunya Ustaz Bashir ini kurang tajwidnya, bermasalah di tajwid. Akhirnya udah hafal 30 juz harus ngulang lagi. Ya. Makanya ibu-ibu jalani proses. Bukan tujuan kita nanti pengen hafal. Itu mah nanti tahapan aja. Tahapannya dilalui aja. Dari pratahsid, kemudian tahsid, terus pratahfiz, tahfiz 1, tahfiz 2, 3, 4. Jadi intinya jalanin aja prosesnya. Nanti ketika memang sudah
sudah tahapan menghafal, ada masanya nggak hafal-hafal. Ya, kata Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf, ketika ingin menghafal, paling tidak kita ngulang-ulangnya sekitar 300-an kali. Siapa ibu-ibu di sini yang nggak hafal surat Al-Fatihah? Hafal kan? Udah berapa banyak ibu bacanya? Berapa kali? Nggak kehitung kan? Nah sama ketika kita membaca, ketika sudah mulai menghafal, pasti akan waktunya ya lama. Saya Bu setor hafalan itu surat Nuh itu bertahun-tahun. Satu surat ya bertahun-tahun. Juz 30 kan sebenarnya kita udah kalau saya pribadi insya Allah sudah familiar ya seperti itu. Tapi ketika memang untuk disanatkan itu nggak mudah, ya nggak mudah, butuh waktu, ya sehingga alhamdulillah sudah selesai di juz 30. Dan itu bukan dibangga-banggain ya, bukan. Tapi itu bagian dari proses belajar kita, gitu ya seperti. Makanya belajar itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Apa? Dari menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke yang lain. Artinya jangan pernah bosan belajar. Ya. Kalau lagi bosan, Allahumma paksakeun. Ya, jangan cari teman yang memang nggak punya semangat. Susah itu dia aja udah berhenti tuh gara-gara susah, nggak nyantel. Apa nyantel? Nggak masuk. Karena tadi al ilmu nurun, ilmu itu cahaya dan cahaya Allah itu tidak akan masuk ke dalam dinding hati-hati kita kalau kita punya penyakit hati. Ya seperti itu. Siapapun yang memberikan pengajaran kepada kita, kata Nabi, unzur maqal wala tanzur man qala. Ya, unzur maqal wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat orangnya. Ya seperti itu. Jadi, bagaimana membangun fondasi berakhlak Qur'ani? Yang pertama, membaca dan memahaminya, kemudian yang kedua menghafalnya. Mudah-mudahan semua sudah ada yang menghafal di sini. Sudah ada yang proses menghafal? Ada. Tahfiz 1, tahfiz 2 ada? Ada. Pada rendah hati gitu ya. Tidak ada yang menunjuk. Yang menghafal itu kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18 ya. Surat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana summa inna 'alaina bayana. Gitu ya. Sesungguhnya kami akan mengumpulkannya atau di dalam dadanya dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya, itu artinya kami di sini Quran yang kita memang kita hafal. Memang biiznillah ummahat. Contohnya nggak, ketika kita semangat, akhirnya kan kebayang tuh posisinya di mana. Bagaimana hebatnya Ustadz Adi Hidayat? Atas, kiri bawah, tengah. Itu insya Allah tuh. Karena bisa begitu, karena memang intensitasnya pasti. Ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan ajaran Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu banyak ayat-ayat berkaitan dengan kehidupan. Makanya kalau ingin lihat sosok Quran yang berjalan, karena khuluqul Quran adalah Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah itu Quran berjalan. Cerminan Al-Quran itu ada di dalam diri Rasulullah SAW. Bahwa dalam Al-Quran itu ada adab. Dalam Al-Quran itu ada pengajaran. Contoh ya ibu-ibu semua, di dalam surat Al-Quran itu surat Al-Ahzab ada perintah tentang menutup aurat. Di ayat berapa? 59. Membaca salawat surat tadi sudah disebutin, kita sudah bersama. Surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, ada pengajaran juga tentang jangan sampai terbiasa mengucapkan kata insya Allah tapi dalam rangka menyenangkan hati orang lain. Bu main ke rumah saya, insya Allah, padahal nggak mau main, ngapain ke rumah dia gitu ya. Jadi insya Allah itu kata para ulama 99% kita akan datang, akan hadir. 1% itu uzur syar'inya. Mungkin pengen hadir, tanya mendadak mules 5 menit sekali kayak orang hamil melahirkan ya.
ya. Jadi itu di luar udzur syar'i kita. Makanya saya ketika diminta insya Allah, karena kan nggak tahu ya seperti itu. Ya, jadi kita nggak ada yang tahu. Jangankan hari ini, besok, hari ini pun kita nggak tahu. Makanya Rasulullah itu pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada orang-orang kafir Quraisy yang bertanya beberapa hal. Pertama, apa arti ruh? Kemudian bertanya juga tentang ada berapa penghuni Ashabul Kahfi, ya. Terus ada berapa dinding-dinding, pilar-pilar penyangga yang ada di Masjidil Aqsa. Terus kata Rasulullah, besok datang aja, ngandalin wahyu, tahu wahyunya lari kemana gitu ya. Jadi ngandalin wahyu, ternyata wahyu itu nggak hadir, nggak datang. Wahyu nggak hadir, wahyu nggak datang. Nggak, malaikat Jibril itu alaihissalam nggak hadir, nggak datang. Sampai ada turunlah ayat. Ibu ada yang tahu? Ini asbabun nuzulnya ya. Ada di dalam surat Al-Kahfi tentang teguran Allah kepada Rasulnya berkaitan dengan masalah berjanji ya. Surat Al-Kahfi ya. Ayat 23 sampai ayat 24 ya. Jadi ini pembelajaran bahwa Rasulullah itu manusia biasa ya. Tapi kalau bedanya dengan kita, bahwa Rasulullah ketika salah beliau ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu untuk pembelajaran kita umatnya yang datang kemudian termasuk ya seperti itu. Nah makanya di situ disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 23 sampai ayat 24, Mahat bisa nyimak ya di situ. Atau Rasulullah pernah ditegur Allah ketika berdakwah di kalangan pembesar Quraisy, datang seorang yang tunanetra, ya, yang namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Ya, yang seorang tunanetra yang pernah bertanya sama Rasulullah bahwa dia pengen masuk Islam, tapi Rasulullah itu lebih memprioritaskan pembesar-pembesar Quraisy sampai akhirnya turunlah surat Abasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan ya, jadi ada yang datang padahal dia niat baik ingin masuk Islam, tapi Rasulullah bermuka masa, bermuka masa. Ya itu pelajaran bahwa kita kadang-kadang memprioritaskan sesuatu, ternyata Allah berkehendak yang lain. Nah ternyata Abdullah bin Umi Maktum juga salah satu pejuang Islam, bahkan jadi gubernur di Mesir ketika sudah masuk Islam. Ya, pernah minta keringanan. Ya Rasulullah, saya kan tunanetra, disabilitas kalau orang sekarang. Boleh nggak saya sholat nggak ke masjid? Ya, terus apa Rasulullah balik bertanya? Apakah kamu mendengar suara azan? Iya ya Rasulullah. Kalau kamu dengar suara azan, datang sholat berjamaah ke masjid. Itu masya Allah. Ya. Jadi pelajaran itu dia tunanetra aja salatnya ke masjid. Bagaimana dengan yang sehat? Itu juga mengingatkan kita pada suami, juga anak-anak kita yang laki-laki agar salat berjamaah di masjid ya. Semua mudah-mudahan semua kita semangat untuk mengingatkan ya seperti itu. Yang keberapa Bu? Ya, menerapkan ajaran Al-Quran itu tadi baca insya Allah. Pakai busana muslimah menerapkan ajaran Islam ya. Bertamu juga ada ayat-ayatnya. Pernah tahu dalil bertamu? Hah? Ada yang tahu? Jadi ibu-ibu sebesti-bestinya nggak boleh masuk atau bertamu itu lewat pintu belakang. Kemudian yang kedua, sebesti-bestinya nggak boleh main buka pintu kecuali diizinkan. Dipanggil, Assalamualaikum, Kalita. Ya, nggak buka, udah akhirnya lewatnya dia lah ngintip. Kalita, Kalita. Ya, itu namanya nggak punya adab. Ya. Ya, apa tadi? Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman.
Ya, bahwa di dalam hadis kan juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika meninggal beliau berwasiat kalau ingin selamat ya di dunia dan di akhirat, Rasulullah meninggalkan 2 warisan. Wasiatnya apa? Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi duduknya kita mudah-mudahan Allah siapkan rumah kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cerita gini, ada seorang pekerja di bidang properti. Suatu saat sebut aja namanya Pak Ajis ya. Mohon maaf yang suaminya namanya Pak Ajis ya. Nah Pak Ajis ini suatu saat mengajukan resign kepada atasannya. Katanya bilang gini, Pak saya mau resign. Emang kenapa? Salary-nya kurang. Bukan masalah salary, saya pengen cari pengalaman di tempat yang lain, katanya gitu. Oh gitu, benar nih sudah mantap. Iya Pak, gitu ya. Kalau memang sudah mantap, silakan mengajukan surat pengunduran diri. Seperti itu. Akhirnya, tapi sebelum kamu mengajukan surat pengunduran diri, perusahaan ngasih tugas kamu untuk membuat satu rumah. Oh siap. Ya. Biasanya kalau misalkan keburu-buru itu, biasa kalau bikin rumah standar itu berapa lama ya? Jangan bilang rumah BTN, karena tahu kali atas. Ya, paling nggak standarnya 3 bulan ya. Kalau rumah biasa-biasa aja gitu ya, 3 bulan misalnya. Tapi ini dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya sudah jadi rumah. Paling nggak sebulan sudah jadi. Ini cerita beneran. Cuma saya khawatir ibu nyari-nyari, makanya saya samakan namanya. Ya. Jadi akhirnya dalam satu bulan sudah selesai. Karena tugas perusahaan dia kan buru-buru ya, pengen resign gitu ya. Akhirnya ketika sudah selesai, ngadep lagi ke atasannya. Alhamdulillah rumahnya sudah selesai Pak. Kata atasan bilang, oh spektakuler, cepet banget ya, kamu udah ngumpet banget ya mau pindah di tempat yang lain ya katanya. Pak Ajis itu mesem-mesem aja. Terus baik Pak Ajis, berhubung Bapak sudah mengajukan pengunduran diri. Benar nih Pak mau mengundurin diri? Iya, saya mau mengundurkan diri. Baik, karena Bapak sudah mengajukan pengunduran diri dan Bapak juga sudah, yang kedua sudah membuat tugas yang perusahaan tugaskan membuat satu rumah. Kemudian yang ketiga bahwa Bapak sudah mengabdi di perusahaan ini lumayan lama, makanya perusahaan memberikan penghargaan kepada Bapak. Apa tuh? Bahwa rumah yang Bapak buat itu hadiah perusahaan buat Bapak. Coba. Kalau dari awal dikasih tahu bahwa itu hadiah buat dia bikin yang paling bagus. Bahan-bahannya ya bagus. Tapi berhubung nggak dikasih tahu dan itu surprise, gubraklah Pak Ajis. Nyesel nggak? Nyesel. Nah sama juga dengan kita saat ini. Sesungguhnya duduknya kita, belajarnya kita, ibadahnya kita, sesungguhnya kita sedang menyiapkan rumah-rumah kita, insya Allah kelak di surganya Allah SWT. Mau surga yang mana? Yang penting ada emperan, yang penting masuk surga. Masa masuk surga emperan? Oh ya? Iya. Dalam surat Ali Imran surat 3 ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Jadi Allah itu menyiapkan rumah, menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin. Bisa taat dari mana? Kita ngaji, kita belajar. Makanya pengajian yang terbaik itu yang membuat kita semakin taat kepada Allah dan Rasulnya. Idealnya begitu. Hasil ngaji itu ada outputnya, ada hasilnya. Jangan sampai antara ngaji dengan tidak ngaji nggak ada hasilnya. Harusnya idealnya demikian, berubah. Saya kalau nggak ngaji nggak berubah. Alhamdulillah Allah kasih hidayah sehingga belajar dulu kalau sekarang bahasanya hijrah kan. Karena saya tinggal di komplek tentara yang pergaulannya tidak baik.
Allah menyelamatkan saya, dan itu sebagai rasa syukur saya sampai saat ini saya pun masih seperti ini ya, seperti itu. Dan hidayah itu harus dipegang erat-erat supaya tidak hilang dari sisi kita. Ya, mudah-mudahan Allah sebutkan bahwa kata Nabi, kalau ingin minta surga, mintalah surga yang tertinggi, yaitu apa? Jannatul Firdaus. 4 golongan penghuni Jannatul Firdaus. 4 golongan. Mudah-mudahan kita ada masuk di dalam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama para nabi. Masuk golongan? Tidak. Yakin satu tanda silang ya? Pasti tanda silang, karena kita bukan nabi. Yang kedua, asyuhada. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di medan tempur. Ya, contohnya di Palestina. Pejuang-pejuang Palestina, pejuang Hamas, itu mereka yang mati syahid di jalan Allah, itu tempatnya di Jannatul Firdaus. Orang kenapa mati syahid itu tempatnya tertinggi? Ya, karena mereka perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang mati syahid kan banyak ya, tapi syahid di dunia itu misalkan ibu yang melahirkan, yang kemarin ketimpa reruntuhan, itu syahid, tapi syahid dunia. Syahid dunia itu artinya harus ada proses dimandikan, dikafani. Tapi kalau syahid dunia akhirat itu artinya pejuang Islam yang meninggalnya syahid di medan tempur, mereka pertama nggak dimandiin. Dan itulah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, nggak dimandiin, nggak dikafani. Ya, nggak disolatin, langsung kubur, dan di dalam kubur tidak dihisap, langsung masuk surga VVIP. Ya, dengan itulah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dengan tembakannya, dengan pelurunya, dengan luka-luka di tubuhnya, itulah yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ibu ada di kriteria kedua enggak? Kalau mau ke Palestina, begitu nyampe Palestina bunyi bom tiap hari, udah pingsan. Kayaknya mereka nggak minta kita, yang mereka mintakan adalah doanya, donasinya, dan jangan lupa doain adil silahul mukminin. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di bumi Palestina. Wansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya, tolonglah saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi, di setiap kurun waktu. Tapi kalau didoakan juga khusus Indonesia, Allahumma ansur mujahidina fi Indonesia. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang berjuang juga di tanah air ya. Halo Ibu. Yang ketiga itu adalah as-sidik. Orang-orang yang senantiasa jujur. As-sidik, bukan namanya Pak Sidik, tapi memang orangnya sidik. Itu salah satu gelar Rasulullah SAW itu adalah as-sidik. Sifat para nabi, sidik, amanah, tabligh, fatwa. Oh, beliau juga digelari al-amin, orang yang paling dipercaya. Ya Ibu, kira-kira biasa berbohong nggak? Janji nggak ditepati, apalagi ngaku sama anak. Ya, nanti kalau ngaji kalau kamu ngikut benar, nanti mama beliin es krim. Ternyata lupa. Ibunya yes, dia lupa. Padahal harta janji kepada anak itu tetap harus ditepati. Al-wa'du dain. Janji itu adalah hutang, dan hutang itu kelak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bahwa Rasulullah itu, yang kelima, bahwa Rasulullah itu punya akhlak yang baik ya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi sudah dibacakan, atau tadi bahwa Rasulullah digelari oleh Allah innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa Rasulullah itu punya akhlak yang agung di dalam surat 68 ayat 4 ya. Kemudian yang keempat as-salihin. Ya, as-salihin, orang-orang yang saleh. Ngaji itu membuat kita berubah jadi orang-orang yang saleh. Kalau saleh sesungguhnya baru buat sendiri. Tapi jadilah orang-orang yang muslim, ngajak orang lain juga kepada kebaikan. Siapa yang harus kita ingetin? Pasangan, anak. Ya, kalau bisa lingkungan yang lebih meluas. Jangan bilang ini. Ada yang bilang, kalau saya mah keluarga aja belum benar, ngapain ngituin orang lain.
bahwa kejahatan itu jauh lebih marah kalau tidak ada yang mengingatkan. Kita ini semuanya dai, kita semua adalah dai, ya. Surat 41 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Sebaik-baik perkataan adalah mengajak, menyuruh orang lain kepada kebaikan. Ya. Jadi jangan pernah bosan. Ibu-ibu tiap hari ceramah nggak? Ceramahin anak. Dari melek mata sampai tidur ceramahin nggak? Ceramah. Walaupun ceramahnya sharingnya itu aja. Nyuruh apa? Nyuruh sholat, nyuruh ngaji, ya. Tapi mudah-mudahan itu sudah menunaikan kewajiban kita ngajak orang lain kepada kebaikan. Masa visi rumah tangga kita semuanya dalam surat At-Tahrim, ya Bu. Surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, orang-orang yang beriman, peliharalah diri kita. Wa ahlikum, keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ingetin sholat, jangan misalnya kalau nanti waktunya berubah nggak bisa, karena memang hidayah itu harus dijemput, dipaksain. Bu, halo, takbir. Coba lihat kiri kanan belakang, ada pada ngantuk? Ya, tepuk-tepuk tangannya. Kalau suatu saat rumah kita kebakaran, lagi pada tidur anak-anak kita, ibu gimana? Respon ibu? Karena ibu orang yang pertama, wah, api kebakaran. Teriak atau gimana? Kebakaran. Begitu enggak? Tapi kan apa garcep kan? Tarik kalau perlu gendong. Bakar. Yang ada coba, kebakaran. Yang ada udah merembet kemana-mana. Yang ada kepanggang api. Artinya kalau kita diemin anak-anak kita tidak ibadah, kita sedang menyiapkan tempatnya di neraka. Ya makanya di surah apa? Qu anfusakum, pelihara diri kita, wa ahlikum nar, dari siksa api neraka. Makanya semua kita ini adalah penyeru. Jangan sampai ibu kan habis pulang ngaji, kumpulin semuanya. Ya. Nah, ini habis pulang ngaji nih. Nih mama mau ceramah. Dan saya ada ibu-ibu yang ngaji sama saya, akhirnya jadi alumni sekarang, nggak pernah ngaji. Karena dia benar-benar semangat dakwain suaminya. Jadi begitu pulang ngaji, mas, gini. Kata Umi Ita, kenapa saya dibawa-bawa? Kata Umi Ita, nggak boleh ngerokok. Besok lagi pekan depannya ngaji. Mas, kata Umi Ita, laki-laki tuh nggak boleh pakai celana pendek. Kenapa sih dibawa-bawa sih bilang gitu? Kata suaminya apa? Kamu perasaan semenjak ngaji sama Umi Ita jadi ceramah melulu. Padahal yang disampaikan baik nggak? Kalau kebaikan, makanya apalagi pasangan, timingnya yang harus dilihat. Akhirnya apa? Udah mulai dari hari ini dan seterusnya nggak boleh ngaji. Tuh kayak dekret ya. Mulai hari ini dan seterusnya jangan ngaji lagi. Karena apa? Bawaannya maunya ceramah melulu katanya. Jadi karena waktunya nggak pas aja. Ya sebenarnya yang disampaikan kebaikan itu pelajaran buat kita. Saya sempat pengen kuliah di Libya ya Bu ya. Ketika saya daftar, saya waktu mau daftar itu minta ditemani sama teman saya. Teman saya, begitu saya sampai ke Libya, waktu itu masih posisi di Salemba, itu begitu datang satpamnya negur teman saya, padahal saya minta ditemani. Negurnya apa? Bikin teman saya malu. Bilangnya apa? Mbak, kalau kesini lain kali pakai jilbab ya. Benar nggak yang disampaikan? Benar, tapi caranya salah. Teman saya kan jadi marah-marah sama saya, padahal saya minta ditemenin, yang ada dipermalukan. Ya, kebenaran kalau caranya salah pasti nggak akan diterima. Pandai-pandailah semua kita ketika menyampaikan kebenaran, lihat waktunya, lihat kata-katanya atau lihat timingnya, ya. Supaya apa yang kita sampaikan diterima.
Makanya ketika Rasulullah ketika bertemu dengan minta apa itu Islam, la taghdab, jangan marah. Apa itu Islam ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apa itu Islam ya Rasulullah? La taghdab walakal jannah. Ya, pada orang yang emosional mau masuk surga gampang kan? La taghdab, jangan marah. Itu pada orang yang marah. Pada orang yang berzina, ya Rasulullah, apa itu Islam? Jangan kamu berzina. Sampai ditanya berkali-kali, jangan kamu zina. Kemudian sampaikan, sukakah kamu istri kamu dizinai orang lain? Tidak ya Rasulullah. Sukakah kamu ibu kamu dizinai orang lain? Enggak ya Rasulullah. Sukakah kamu anak perempuan kamu dizinai orang? Enggak ya Rasulullah. Orang lain pun sama. Enggak mau. Kemudian yang yang keenam tadi menciptakan lingkungan yang kondusif ya. Kondusif untuk belajar, kondusif untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi kan rumah kita tipenya terminal. Ibu, yang di kalimat tadi, Hah? menciptakan lingkungan. Menciptakan lingkungan yang kondusif. 6 Bu itu. Meneladani apa? Yang kelima meneladani akhlak Nabi. Ya. Yang keenam menciptakan lingkungan atau bi'ah yang kondusif, dan bi'ah yang kondusif itu bisa kita ciptain. Bu, ya. Kalau ada lingkungan prostitusi, kira-kira lingkungannya berkah enggak? Enggak. Kenapa enggak berkah? Kalau lingkungan tidak benar, ya, lingkungan prostitusi, satu lingkungan tuh ada prostitusi, yang ada rawan juga anak kita diperkosa, bahkan dijadikan alat. Kalau ada lingkungan yang nggak benar, rusak, pasti saling kait mengkait. Kalau tinggal di lingkungan prostitusi, rawan pertikaian, rawan pembunuhan, rawan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Makanya bi'ah itu lingkungan bisa kita bentuk. Contoh ibu tinggal di mana, di lingkungan mana? Misalkan lingkungannya nggak pada pakai jilbab. Saya tinggal di Karawang itu tahun 2003 dan lingkungan nggak ada yang pakai jilbab kecuali keluarga saya. Ya. Saya dan anak-anak saya ribut. Umi, itu kenapa sih sebutin semua mama-mama yang ada di gang saya? Itu mereka kenapa nggak pakai jilbab? Kenapa kita harus pakai jilbab? Gitu. Anak saya waktu sini kan masih SD, mau masuk SD kelas 1. Yang nomor 2 masih mau TK, paling kecil masih umur 2 tahun. Yang nomor 1 gitu. Disebutin tuh tetangga, kenapa sih kita harus pakai jilbab? Gitu ya. Begini, saya sampai begini gitu ya. Orang lain belum tahu atau belum Allah kasih hidayah. Kan kakak melihat Umi pakai jilbab. Ya, Umi juga kan pengen sama-sama nanti di surga ini. Dan memang akhirnya kan proses waktu, alhamdulillah itu sekarang jadi tren ya. Hampir banyak di perumahan-perumahan semuanya rata-rata pakai jilbab. Walaupun jilbabnya baru mau ke majelis taklim. Pakai jilbabnya rapi, panjang, pakai kaos kaki. Kira dia udah di rumah, mau keluar udah taruh aja di gantungan. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Jadi diciptain lingkungan yang kondusif itu tadi jangan sampai kita rumah tangga kita tipenya tipe terminal. Terminal itu artinya transit doang. Dan ini ada ya banyak gambaran-gambaran rumah tangga, rumahnya itu seperti terminal. Keterikatan antara suami istri dengan anak-anak tuh nggak ada. Ya, jadi datang hanya sekedar numpang tidur, nggak ada interaksi. Ya nggak ada interaksi. Ya. Atau tipe pasar, ada kebohongan. Jangan sampai ada kebohongan dalam rumah tangga. Jadikan rumah tangga kita seperti masjid atau seperti madrasah. Bangun sholat bareng-bareng. Ya, diingetin sholat, diingetin untuk ngajinya, jangan pernah bosan. Ya. Kemudian yang makanya ada kaitannya dengan poin ke-7, mengajar dan berdakwah. Ya, mengingetin. Itu tadi perintah berdakwah surat apa? Perintah berdakwah surat apa tadi sudah disebutin? Halo? Belum sejam ya? Ya. Arat berdakwah surat apa? 41. Ayat 33. 33. Ya. Ibu masih nyatet. Alhamdulillah. Ya, masih ingat. Ya, jadi intinya umat semua, ketika kita sedang belajar, kita sedang mengikhtiari tahapan
dalam tuntutan keimanan kita terhadap Al-Quran. Muqtadayatul imani bil Quran, yang pertama membacanya, mempelajarinya, menghafalnya. Yang keempat mendakwahkannya. Nah, jangan benar soleh buat diri sendiri, tapi jadilah orang yang muslim. Kita soleh benar juga ngajak orang lain kepada kebaikan. Berharap tadi penutup ayat dalam surat Al-Hijr. Surat keberapa? Al-Hijr surat 15 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa sesungguhnya Allah yang turunkan Al-Quran dan Allah lah juga yang akan menjaganya. Kata nahnu itu artinya jamak. Jangan kira-kira Quran itu suatu saat bisa nggak hilang dari sisi kita? Sabu, ya bisa. Ketika kita tidak menjaganya, makanya ada kata nahnu. Ya, nahnu di sini artinya ada ikhtiar manusiawinya. Kita apa? Tadi membacanya, mempelajarinya, menghafalkannya, berdakwahnya, itu bagian dari menjaga Quran. Satu saat saya berkesempatan silaturahim pada almarhumah Ustazah Yoyo Yusra. Ya, Ustazah Yoyo Yusra. Beliau itu salah satu relawan yang ditugaskan untuk membawa donasi ke Palestina. Ketika beliau datang ke sana, beliau ditanya sama ummahat di Palestina, "Anti, hafal berapa juz?" Alhamdulillah, kata Ustazah Yoyo, alhamdulillah 20 juz. Banyak atau dikit? Banyak, kata kita mau banyak ya. Tapi apa kata reaksi ummahat di sana? "Anti ngapain aja di dunia? Kami yang tiap hari bertarung nyawa, kami bisa hafal 30 juz." Ya Allah, gitu. Padahal dalam kondisi yang tidak kondusif. Setiap tahun itu ribuan di wisuda penghafal Quran, bukan 1-2 tapi ribuan penghafal. Karena tingkat keimanannya yang tinggi, wajar Allah pilih rakyat Palestina. Ya, kalau secara logika dibombardir habis nggak? Tapi banyak nggak sekarang? Tapi banyak aja. Coba kebayang Bu, intensitas kekuatan keimanan mereka dan intensitas hubungan dengan Al-Quran. Ada seorang ummahat yang dia operasi 9 kali sesar. Kebayang nggak kalau misalkan dia operasi tanpa dianestesi? Kebayang nggak? Nah, jujur mau ngeliat pisaunya kita udah pingsan. Tapi itulah bedanya. Kalau kita imannya kita cetek Bu, termasuk yang ngomong. Ya, Masya Allah gitu. Allah berikan keberkahan ibu-ibu Palestina. Ya. Jadi akhirnya almarhumah Ustazah Yusra jadi tertampar bolak-balik. Azam beliau sebelum akhir menjemput, pokoknya saya sudah hafal Quran 30 juz. Beliau itu punya pesantren Ummu Habibah di Batu Ceper, Tangerang. Dan beliau anggota dewan yang setiap hari baca Qurannya 5-10 juz bacanya. Padahal beliau anggota dewan dan beliau dakwah bukan Indonesia tapi udah cakupan dunia. Ya, kalau kita masih berapa sih? Jauh banget. Ketika beliau meninggal, beliau itu kecelakaan di Tol Palikanci habis menghadiri wisuda anaknya dan kecelakaan meninggal di tempat. Dan penuturan suaminya dan saya termasuk Bulia Handayani dan beberapa teman yang lain takziah ke Tangerang ke rumah beliau pada waktu itu. Dan penuturan suaminya bahwa beliau itu sebelum meninggal sudah menghatamkan hafalannya 30 juz. Dan beliau menghafal lebih dari 500 hadis. Masya Allah. Dan meninggalnya tersenyum. Ya Allah. Kita nggak jelas nasib kita saat ini seperti apa ya. Orang-orang yang soleh, jadi kita belajar ya, belajar dari kesalahan beliau soleh. Allah yarham ya. Jadi ibu-ibu semua, mudah-mudahan terus bersama. Ini saya masih berapa lama nih? 20 menit lagi baru bertanya, tanya jawab atau gimana? Tanya jawab.
Apa lebih banyak tanya jawabnya? Kayaknya udah kebanyakan ngomongin. Ya, jadi umat semua yang sedang berproses mengikuti pelajaran di Kaukab, mudah-mudahan terus bersemangat, terus bersabar menjalani proses, karena sesungguhnya kita sedang menunaikan kewajiban kita apa? Tadi muqtadayatul imani bil Qur'an. Apa tuh? Tuntutan keimanan terhadap Al-Qur'an. Ada 4. 1. Membacanya. 2. Mempelajarinya. 3. Menghafalnya. Yang 4. Mendakwahkan. Kira-kira yang 4 poin ini Ibu ada di mana prosesnya saat ini? Sudah ada di proses yang mana? Hah? Sudah 4-4-nya belum? Nah, ya, sama-sama ya Bu ya, kita saling semuanya berproses. Tujuannya apa? Tujuan tadi yang ayat yang saya tutup. Tujuannya apa? Menjaga Al-Qur'an. Ya. Surat apa terakhir? Penutup surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang akan menjaga. Kalau kita nggak pernah menghafal, satu saat kita nggak bisa pegang mushaf Al-Qur'an, kita mengandalkan hafalan yang ada di sini kepala kita. Ya, hafalannya apa? Saya mah paling ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas. Ya. Kan kenapa baca Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu kan sama juga dengan sepertiganya Al-Qur'an. Jadi bacanya saya ikhlas banget. Gak ada kan orang yang baca, wah hafalannya apa? Al-Ikhlas. Gak ada kan? Ya. Al-Ikhlas doang aja dibanggain. Ya, tapi semuanya berproses, mudah-mudahan nanti dari juz, kalau yang sudah tahfiz juz 29, juz 30, terus juz-juz yang lain, semuanya berproses ya, mudah-mudahan kelak nanti suatu saat dari Kaukab ada wisuda penghafal Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Ya, insyaallah itu saja Ummahat. Banyak bicara, banyak salah, mungkin biar lebih enak gantian ngomongnya ya. Dari apa yang disampaikan mungkin bisa jadi kurang puas ya, tapi mudah-mudahan jadi motivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri ya. Dari saya cukup, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada pembawa acara. Jajar Khilafain kepada Ustazah Masita Arum atas pemaparan materi kajian hari ini. Review kembali apa yang sudah disampaikan beliau. Yang pertama, ketika cara kita membangun fondasi Al-Quran, yang pertama membaca dan memahami Al-Quran, kedua menghafalnya, ketiga menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan, yang keempat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang kelima menciptakan akhlak, meneladani akhlak Nabi, yang keenam menciptakan lingkungan yang kondusif, yang ketujuh yaitu mendakwahkan Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab oleh sahabat Al-Quran beserta sahabat Al-Quran yang ingin bertanya, silahkan memberikan pertanyaan baik online maupun offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya. Tadi kadang kalau misalkan kita lihatnya mau datang atau mau ini gitu, harus bilang kan insya Allah itu 99,9% bahwa kita memang siap dan akan, berarti udah janji bahwa kita siap dan mau datang gitu. Terus seperti saya ini kan jualan ya Ustazah. Terus saya udah bilang ada konsumen yang pesan kepada saya, Ibu, saya mau pesan sekian box. Terus saya bilang insya Allah Bu, saya siap. Saya udah bilang insya Allah saya siap gitu. Terus dianya bilang lagi sampai datang ke rumah, nggak via chat lagi, datang ke rumah, Ibu yang benar insya Allah katanya gitu. Kan saya udah bilang insya Allah saya siap gitu, karena memang saya jualan. Terus kalau memang saya ada waktu luang dan bisa mengerjakannya, udah saya udah bilang insya Allah. Tapi dia kurang yakin juga, itu harus bagaimana lagi ya Ustazah? Ya,
saya bingung gitu. Iya, jadi ketika memang berjanji ada orang butuh kepastiannya. Kepastiannya itu makanya sampai datang, ini ibu benar atau enggak gitu ya. Berarti memang sebenarnya orang tersebut juga harus dipahami bahwa ketika kita bilangnya udah insya Allah dan insya Allah sanggup, ya insya Allah sanggup, nggak usah ragu lagi akhirnya. Ya tinggal kita pahami aja, oh ya terima kasih udah ngingetin, nggak usah langsung reaksinya marah. Ibu nggak percaya sama saya? Kan saya sudah bilang insya Allah. Kan saya sudah bilang insya Allah saya siap. Gitu. Kalau jadi gini Bu, suatu saat ada yang bertanya, saya punya usaha catering, order. Suatu saat ada orang yang datang mau order catering. Tapi di waktu yang sama saya jadwalnya ngaji. Ya. Terus kira-kira si ibu ini yang nanya sama saya, kira-kira ketika saya memilih untuk menerima orderan, kira-kira saya lebih mentingin dunia enggak? Gitu. Saya bilang iya Bu. Ya. Kok begitu? Ya iya. Justru ketika ada jadwal kita ngaji, jadwal tahsin, tiba-tiba ada yang datang mau order catering. Kegeerannya kita, ya Allah tahu banget ya, saya lagi tanggung bulan. Geeran kita kan? Kalau lagi tanggung bulan kok ada yang mau pesan orderan? Ya. GR-nya kita apa? Ya Allah Maha tahu nih, emang lagi duit lagi nggak ada, taunya ngasih orderan. Padahal Allah sedang menguji niatnya, ya. Allah sedang menguji niatnya, kira-kira memilih menerima orderan atau lebih memilih ngaji. Saya bilang ini bab akidah. Kalau ibu yakin itu rezeki kita, orang tersebut akan balik nggak kepada kita? Nah, tapi karena Allah nih, kalau ibu karena untuk Allah, suatu saat ibu kebanjiran order bahkan sampai akhirnya dilimpahkan berbagi kepada yang lain. Karena apa? Ibu membela agamanya Allah dengan apa? Lebih memilih datang untuk pengajian. Itu kan konsep akidah ya. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Bahkan rezeki kita belum lahir, itu 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan sudah Allah tetapkan. Ya. Jadi kalau ibu karena mementingkan ngaji, insya Allah Allah ganti dengan apa orang yang bisa jadi nih Bu. Ibu kan tinggal bilang, maaf ya bukan saya nolak rezeki, tapi saya hari ini ada jadwal pengajian. Kalau ibu mau sama saya nunggu selesai saya ngaji, atau silakan kepada yang lain. Bisa nggak ngomong gitu? Bisa kan? Tapi kalau saya maunya sama ibu aja, ya mungkin harus bersabar gitu. Seperti itu. Ya jadi sama juga ketika ada orang yang order sama kita, tapi nggak yakin karena dengan kita ucapan insya Allah. Ya, bahkan didatangin lagi, ini beneran nggak Bu? Gitu. Insya Allah itu udah kata yang terbaik ya Bu, karena kita nggak tahu, jangankan hari ini terjadi, besok, hari ini kita nggak tahu. Ibu pulang dari sini kenapa-napa tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Makanya kewajiban kita berusaha. Ibu buka di surat 18, surat 59, surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, di ayat 18 ini Allah mengingatkan agar orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok itu tafsirannya bisa besok, bisa juga hari kiamat, hari esok di sini. Tapi tafsiran dari ayat ini intinya mengingatkan kita untuk berencana. Ibu tiap hari punya rencana kan? Rencana. Tapi rencana itu akan terjadi atau enggak, tahu enggak? Ada kewajiban kita. Saya punya jadwal itu sudah sampai
oleh karena saya ngelola sekolah sampai Desember. Timingnya akan terjadi tahu nggak? Bisa jadi enggak. Makanya tentatif, kalau kaitan waktu tentatif, bisa jadi berubah. Ya, janji ngisi ke sini nih, kan dihubungi berapa waktu yang lalu, insya Allah. Bisa jadi ketika ada orang yang, ibu beneran nih bu, karena dia nggak ngaji mungkin ya. Kata insya Allah apa kata yang selain itu kalau bukan kata insya Allah ya. Jadi ada kata gini bu, suatu saat ada seorang ibu yang dia rajin ngaji. Suatu saat suaminya meninggal dunia. Terus si ibu ini setiap yang datang takziah dia nunjuk-nunjuk tangan bilangnya, pokoknya jangan bilang insya Allah, jangan bilang bersabar ya, sabar ya, sabar ya. Kira-kira benar nggak? Kan kalau kita ada tetangga yang meninggal atau siapapun teman kita bilangnya sabar kan? Sabar ya bu, mudah-mudahan ibu kuat gitu ya. Nah tadi ini ada ibu-ibu yang dia ketika di saat suaminya meninggal dia nggak terima, pokoknya nggak senang dengar kata sabar. Ini beneran ya, beneran terjadi dan itu kejadian yang saya alami dan saya lihat yang bersangkutan itu. Terus saya perhatiin kenapa dia bilang sabar ya sabar. Ketika ada tamunya sudah mulai reda, saya tanya kenapa bu kok enggak nunjuk-nunjuk orang jangan kayak ibu kayak nggak ngaji aja. Pokoknya jangan bilang sabar, jangan bilang sabar. Kira-kira pantas gak ya bu ya? Nggak pantas kan? Terus saya bilang gini, tuh kata sabar itu kata yang paling pas mewakili empati orang lain kepada ibu. Benar nggak? Apakah pantas bilangnya selamat berbahagia ya udah nggak punya suami? Ya, pantas nggak? Iya kan nggak mungkin orang selamat berbahagia ya syukurinnya ibu nggak punya suami. Makanya saya bilang apa? Kata sabar itu kata yang paling pas mewakili empati orang lain terhadap ibu. Kalau ibu bilang kayak tadi kan pasti sakit hati nggak? Sama dia nggak punya suami, sakit hati nggak? Sakit hati. Nah ibu juga bisa tegasin, bisa jadi kita prasangka baik bahwa orang yang menegaskan kata insya Allah mungkin dia nggak paham arti insya Allah. Ya. Atau mungkin ada catatan berkaitan dengan ibu, kita kan nggak tahu. Ya yang penting snuzon aja ya, karena makanya saran saya ibu tetap berprasangka baik aja ya ketika memang menghadapi konsumen yang demikian, karena namanya ibu punya usaha kan pasti konsumen beraneka rupa kan, dan yang memang harus dituntut kesabaran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya seperti itu. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tentang membaca Al-Quran. Saya itu pernah dengar ada keraguan ya dalam hati saya karena saya tidak tahu antara tahu dan tidak lah. Kan membaca Al-Quran itu harus punya wudhu ya. Ini bagaimana kebaikannya, misalnya bukan karena ada halangan ya, lagi tidak ada halangan membaca Al-Quran dan memegangnya itu antara yang berwudhu dan tidak berwudhu, apa bedanya kita ada perbedaan kebaikan di dalamnya. Begitu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin juga mengakomodir pertanyaan yang lain ya. Bahwa sesungguhnya yang kita baca itu kalamullah. Kalamullah itu ada adabnya. Ada. Dibandingkan dengan Ibu baca buku. Baca buku ada adabnya nggak? Enggak. Baca Al-Quran itu ada adabnya ketika kita membacanya. Jadi membacanya harus dengan berwudu. Seperti perlakuannya seperti kita sholat ya. Yang paling ideal. Terus kalau nggak berwudu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau kita beramal pengen dapat yang pahalanya banyak, ya, yang lebih baik, yang afdal lah bahasanya, memang harus dengan wudu. Berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat, tempatnya juga tidak bernajis, ya itu yang ada membaca Al-Quran. Tapi ketika tidak membaca tanpa memegangnya atau membacanya tanpa berwudu nggak apa-apa. Cuman tadi afdolnya itu berkurang afdolannya. Makanya di Al-Quran disebutkan lamastuhu ilal mutahharun. Tidak tentunya kecuali orang-orang yang suci. Para ulama tafsir itu mengartikan suci di sini semua orang-orang Islam
hatta dia yang punya hadas itu suci, boleh baca Al-Quran. Yang tidak boleh adalah orang-orang kafir. Ya seperti itu. Yang kedua, bahwa Al-Quran yang dimaksud di sini adalah yang memang ada di Lauhil Mahfuz, yang menyentuhnya adalah para malaikat. Ya, jadi intinya gini Bu, bahwa dalam hidup itu Islam itu punya adab. Adab itu tata krama. Ya Bu. Ibu tadi kan saya sebutin, kita adab ketika bertamu kan ada ya, bertamu. Begitu juga ketika kita memegang mushaf Al-Quran. Memegang Al-Quran, membacanya. Amalan yang paling afdolnya yaitu dengan berwudu. Nggak berwudu, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tadi pahalanya berkurang dibandingkan dengan kita membaca dan memegangnya dengan berwudu. Kira-kira nih kalau amalan yang paling utama, ibu lebih memilih yang mana? Pasti pengennya amalan yang paling baik. Ya, salah satunya dengan wudu. Ya, kecuali kira-kira kalau memang ibu berwudu itu memberatkan nggak kira-kira? Enggak kan? Ya, bahkan bikin nanti bercahaya. Ciri umat Rasulullah SAW itu ada tampak di wajahnya itu bekas wudu. Ya, itu di dalam surat Al-Fat ya, surat 48 akhir ayat ya seperti itu. Jadi intinya apa bedanya? Bedanya dari sisi pahalanya aja. Dari sisi pahalanya antara orang yang berwudu di saat membaca dan memegangnya dengan orang yang tidak berwudu meskipun tidak apa-apa. Paham Bu? Ya. Tapi intinya kalau yang mau afdol, yang paling afdol adalah dengan berwudu. Allah alam bisawab. Paham Ibu? Mangga yang lain? Ada pertanyaan dari Ibu Yuniati. Mengapa Al-Quran tidak disusun sesuai urutan urutnya? Ya, terima kasih. Bahwa sesungguhnya mushaf yang kita pegang, ya, peletakannya dan seterusnya itu semuanya wahyu. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan ibu-ibu buka Quran surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran ya. Di sini di ayat 23 sampai 24 perlu dipahami umat bahwa Rasulullah itu adalah ummi. Ummi itu artinya faktor kesengajaan Allah tidak bisa baca tulis. Dan sebenarnya bukan hanya faktor kesengajaan Allah, tapi era di zaman Nabi ada itu budayanya bukan budaya membaca dan menulis. Budaya pada waktu itu ada menghafal. Budayanya menghafal. Nah, Rasulullah yang ummi saja baca tulis itu masih ada klaim bahwa Quran itu adalah made in-nya Muhammad. Ya. Padahal dijelasin nih di ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Kalau semua orang merasa benar, silakan berkumpul semua bikin tandingan Al-Quran. Nggak usah banyak-banyak, kalau satu surat banyak, satu ayat aja. Dan dia pastikan bahwa kita itu nggak akan bisa. Ya, gak akan bisa menandingi Al-Quran, ya, gak bisa. Itu Allah tegasin. Ya, jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu membuatnya, ya, kamu akan maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya dari manusia yang batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ya, jadi
Al-Quran itu standarisasinya sudah ditentukan. Jadi bukan asal-asalan, termasuk urutan-urutannya. Ya, urutan-urutannya kan misalkan yang surat yang pertama turun itu kan surat Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Surat yang diturun di Mekah ayat misalkan di ayat 1 kan sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Padahal pada sebelumnya Rasulullah disuruh baca. Iqra, mana biqari? Saya itu nggak bisa baca. Iqra, mana biqari? Iqra, ma'ana biqari. Kemudian kata malaikat itu, Jibril sebutin di ayat 1 sampai 5. Ya. Nah, itu ternyata kan susunannya bukan di awal surat. Ya. Bukan di susunan surat pertama kan? Tapi ada di dalam surat ke-96. Surat Al-Alaq. Harusnya juga surat yang terakhir. Surat yang terakhir itu turun surat Al-Maidah ayat 3. Yang tengah-tengah ayatnya disebutkan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Nah, jadi untuk Bu Yuniarti bahwa sesungguhnya penyusunan Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semuanya berdasarkan wahyu. Bukan asal-asalan. Semua sudah sebelum Rasulullah meninggal sudah diwasiatkan susunannya seperti apa. Dan mama ketika setiap mendapatkan wahyu, Rasulullah meminta kepada sahabat ya untuk menuliskannya. Karena waktu itu segelintir orang bisa baca Al-Qur'an ya. Tapi memang ada bukti. Ya, buktinya ada lewat pelepah-pelepah kurma, tulang belulang, batu-batu, dan itu dikumpulkan salah satu istri Rasulullah yang merupakan sahabat Rasulullah yang utama, ya, yang kalau Ibu Qaraudah, beliau itu berdampingan makamnya dengan Rasulullah SAW. Siapa Ibu? Ada yang tahu? Yang ngumpulin tuh mushaf Quran, ya, lembaran-lembaran Quran. Dikumpulkannya itu karena ada latar belakangnya. Penghafal Quran itu kan ketika peperangan penghafal Quran itu orang yang paling terdepan. Dan itu dari inspirasi pasukan Hamas. Ada satu ada namanya Brigadir Izzadil Al-Qassam yang masuk ke dalam tentara khusus, kalau di kita itu Kopassus, itu paling enggak minimal harus hafal 2 juz itu minimal. Tentara Kopassus versinya Hamas itu orang yang menghafal Quran yang mereka senantiasa puasa Daud. Dan mereka punya bekal setiap perang itu bawa ayat 1 botol sama roti yang keras. Jadi kalau lapar mereka celupkan tuh kasih air. Dan mampu hidup di tempat yang paling nggak nyaman. Ya. Dan itu beda dengan tentara-tentara Israel. Ya. Ya, jadi tadi siapa orangnya? Ini pertanyaan ini dapat door prize nggak? Hah? Ada door prize nggak? Oh, nggak ada, nggak pakai door prize ya. Ya, jadi siapa yang tahu tadi? Yang ngumpulin lembaran-lembaran, tulang belulang, pelepah-pelepah kurma, batu-batu yang tertulis Al-Quran. Yang beliau istri Rasulullah SAW dari sahabat yang utama. Yang sahabat utama itu kuburannya juga berdampingan dengan Rasulullah di Raudhah. Ya, jadi bahwa yang ngumpulin mushaf Al-Quran lembaran-lembaran itu adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Jadi bukan Aisyah binti Abu Bakar ya, tapi Hafsah binti Umar bin Khattab, ya Bu. Jadi untuk Bu Yuniarti yang di online mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi bahwa Al-Quran itu tadi tidak ada campur tangan Rasulullah SAW. Jadi untuk urutan-urutan juga semuanya sudah ditentukan. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana untuk menjaga keistiqomahan dalam membaca dan menghafal Al-Quran dari godaan
dunia yang begitu banyak. Jazakillah. Iya. Istiqomah itu kata yang mudah tapi berat ya. Kalau nggak istiqomah, istirahat namanya. Jadi istiqomah itu artinya berpegang teguh. Perumpamannya seperti batu karang di lautan. Kalau ada batu karang di lautan itu rawan apa? Ada ombak, ya, angin, ya. Tapi tetap kokoh, tidak hancur, ya. Begitu juga istiqomah dalam melakukan kebaikan. Bagaimana kiatnya? Pasti pertama niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berdoa agar diistiqomahkan, ya. Makanya namanya istiqomah belum tentu istiqomah. Dengan namanya Bu Dewi, ya, tapi istiqomah. Makanya memang harus istiqomah itu pasti kalau bukan campur tangan Allah itu nggak bisa. Karena tahu keutamaan istiqomah, makanya semua kita melakukan amal itu istiqomah. Artinya terus dalam kondisi apapun, dalam sempit maupun lapang, dalam kondisi mudah maupun berat, tetap istiqomah, ya, tetap berpegang teguh untuk semangat belajar. Jadi kemudian yang ketiga, pilih, cari teman-teman yang memang dia istiqomah. Kata Nabi, kalau kalian pilih temanlah seorang penjual minyak wangi. Kalau namanya jualan minyak wangi ya, kita punya teman jualan minyak wangi. Paling enggak kalau kita datang ke tokonya ya nyemprot-nyemprot dikit kan dapat ya. Ya. Artinya kalau kita punya teman yang istiqomah, cepat atau lambat pasti terbawa. Ya. Jangan milih teman seorang tukang las. Tukang las itu kan khawatir kena percikan api. Kalau kita milih teman yang tidak baik, khawatir terbawa. Ya. Jadi sudahkah dapat teman-teman yang istiqomah? Cari. Besti itu cari, pegang erat-erat. Kalau perlu kalau ke WC juga ikut. Nah, gitu juga lagi ya. Ya, jadi banyak cara sesungguhnya masing-masing. Jadi yang pertama apa tadi? Niatnya ikhlas. Yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diistiqomahkan. Ya, yang ketiga cari teman-teman yang istiqomah. Yang keempat kita melihat, baca, ngelihat orang-orang yang istiqomah, Allah berikan apa dia? Ya, pahala bagi orang-orang yang istiqomah. Makanya kalau di dalam surat Fussilat itu juga ada ya, sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Surat Fussilat ya, ayat 30 ya. Jadi Allah itu baca, lihat orang-orang yang istiqomah itu pasti ada banyak keutamaannya. Bisa orang-orang istiqomah memang tidak mudah, tapi berusaha adalah keharusan. Ya. Istiqomah memegang teguh Islam. Kita ngelihat orang-orang generasi as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama berislam itu diuji dengan fisik, ya, dengan fisik. Tapi mereka istiqomah karena tahu pahalanya besar. Kita nih ketika belajar kan ketika dalam kode ada waktunya pasang surut ya, karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Nah, iman naik turun itu berbanding lurus dengan keistiqomahan seseorang. Kalau semakin keimanannya baik, dia semakin istiqomah. Makanya kuatkan keimanan kita, ketaatan kita dengan sholat tahajudnya, tilawahnya, saum sunnahnya, itu insya Allah membangun keistiqomahan. Ya. Dan apalagi pahalanya juga besar bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan itu trik ya, kiat untuk meraih keistiqomahan. Ya, jadi bergaul, cari yang utama teman-teman yang memang kita lihat dia istiqomah. Datang ngaji, datang tahsinnya rajin gitu ya. Dia cari seperti itu. Ya, mudah-mudahan ketularan. Sesibuk apapun kita bisa ngelihat, karena hasil itu pasti tidak mengkhianati ya proses yang sudah kita lakukan ya, apapun itu ya. Makanya ada peribahasa manjada wajada. Kalau di dalam surat 29 itu surat Al-Ankabut ayat 69, auzubillahi minasyaitonir rajim.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau orang-orang yang berjihad menempuh jalan Allah, nanti Allah akan kasih jalan-jalannya. Misalkan ibu nih, kalau misalkan mau belajar tahsin, ada aja gangguannya. Kalau ibu enggak berusaha untuk memperbaiki, akan begitu terus. Diilah, diperbaiki. Bu Lita, maaf ya, ini gak bisa hadir karena anak saya sakit. Oh iya, pekan depan, maaf ya Bu Lita, mertua saya datang. Akan begitu, muplak-muplaknya begitu. Kalau kita diuji dengan keluarga akan begitu. Selama kita tidak mau berusaha memperbaiki. Seseorang itu ya diuji oleh Allah di titik kelemahnya dia. Kalau lemahnya urusan domestik berkaitan dengan keluarga akan itu terus diuji selama tidak mau. Kalau tidak mau berusaha memperbaiki ya, tapi kalau berusaha memperbaiki insya Allah. Fa idza azamta fatawakkal. Kalau kita sudah berazam ingin belajar, tawakal Allah. Ya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Ibu-ibu semua, mudah-mudahan semua senantiasa bersemangat dan tularkan semangat itu kepada yang lain, karena semangat istiqomah itu bisa menular, sama halnya dengan menularnya keburukan. Ya, orang LGBT itu nularin ya, dia punya target menularkan kepada orang lain. Alhamdulillah. Kita bertarung antara hak dengan batil. Mereka nularkan keburukan, kita nularin kebaikan. Kira-kira siapa yang menang? Tergantung siapa yang istiqomah di dalam. Ya, Allah alam sawab. Mohon maaf lahir batin yang sedikit sebentar, mudah-mudahan ada kebaikan yang didapat. Kalau ada kekurangan dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kajian hari ini sudah kita dengar dan kita simak bersama. Semoga acara kajian rutin ini bisa memberikan banyak ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Biodata beliau yaitu nama Ibu Masita Agung Sarjana Agama, panggilan Ibu Ita, Umi Ita, tanggal lahir Jakarta 21 Maret 1970, alamat Perumahan Cengkong, Persada, Blok C10, nomor 10, Purwosari. Nomor HP bisa nanti hubungi beliau 0813 1618 2349. Pendidikan beliau yaitu pertama S1, aktivitas yang pertama mengelola TKIT, TVQ, DTA, Rumah Al-Quran Izzatul Islam. Yang kedua, mengisi beberapa majlis taklim. Status beliau adalah menikah, suami Haji Jamiat bin Abdullah Junaidi. Beliau memiliki tiga anak, yaitu yang pertama Hifah Karimah kuliah di Omdurman ya, Omdurman Islamic University Sudan, status sudah menikah. Yang kedua, Aufa Ismail, lulusan Universitas Telkom Bandung. Yang ketiga, Aisyah Konita, lulusan UI Depok. Pengalaman organisasi beliau 2016 hingga 2018 adalah Ketua Gugus TK Kecamatan Purwosari. 2015 sekarang Penasihat PKK Sri Kandi. 2010 hingga 2015 Sekretaris FKTPQ Kecamatan Purwosari. Pendidikan formal terakhir adalah S1 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pendidikan non formal 1. Kuliah Bahasa Arab dan Dakwah Perguruan Asy'adah Condet Jakarta Timur. Yang kedua, Tahsin Tahfiz Quran metode Usmani di Perguruan Al-Khairat Condet Jakarta Timur. Yang ketiga, Tahsin Tahfiz Quran metode Baligo 2016 sekarang sampai hingga sekarang Ibu, Rumah Quran Az-Zahidah. Moto, jadilah orang yang bermanfaat dimanapun kamu berada. Demikian kata beliau. Untuk acara terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Suyati. Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat solehah dan rahmat Allah. Mari kita berdoa memohon kepada Allah menengadahkan kedua tangan kita. Rasakan Allah begitu dekat dengan kita. Allah akan mengijabah semua permohonan kita. Terutama mohonlah kepada Allah agar menjadi ahlul Quran. Semoga Allah memudahkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa 'inda al-hisab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Dan saya sebagai pembawa acara hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.